Perkenalkan, nama saya Alvin Zikrila dari program studi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. Di mana di dalam penelitian kualitatif itu ada beberapa jenis, yang diantaranya yaitu studi kasus, fenomenologi, studi pustaka, dan juga etnografi dan historis, dan yang terakhir yaitu grand teori. Baik, sebelum memasuki kepada jenis-jenis penelitian kualitatif, di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang apa itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif seperti wawancara, observasi, atau studi dokumen, bukan dengan angka atau statistik, karena jika angka atau statistik itu mengacu pada penelitian kuantitatif. Dan ciri-ciri penelitian kualitatif itu diantaranya yaitu bersifat deskriptif dan eksploratif. Itu menggambarkan apa yang terjadi dan mengapa dan bagaimana prosesnya. Dan juga ciri-ciri diantaranya yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata, narasi, atau simbol, bukan angka. Dan juga dalam penelitian kualitatif itu subjeknya sedikit tetapi dipelajari secara mendalam. Dan tujuan dari penelitian kualitatif itu memahami makna atau implementasi subjektif dari individu atau kelompok terhadap suatu peristiwa, dan juga memiliki proses sosial, budaya, dan keagamaan. Dan yang di dalamnya yaitu untuk menemukan pola, tema, atau kategori dari data yang kompleks. Dan selanjutnya memasuki kepada jenis-jenis penelitian. Yang pertama yaitu studi kasus, di mana penjelasan mengenai studi kasus yaitu adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti secara mendalam suatu kasus tertentu yang nyata terjadi dengan fokus pada detailnya agar diperoleh pemahaman yang komprehensif. Dan mengenai contoh judul dari studi kasus di sini, saya peneliti mengambil judul yang berbunyi studi kasus penerapan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor di Bank Syariah Indonesia BSI Sumeneb. Sebelum memasuki kepada latar belakang dan sebagainya, pastinya dalam satu judul itu ada objek dan subjek. Di dalam judul tersebut, objek penelitian yaitu tentang bagaimana BSI Sumeneb dalam penerapan akad murabahah dan pembiayaan kendaraan bermotor di khususnya di Bank Syariah Indonesia BSI kantor cabang Pembantu Sumeneb. Jadi objeknya yaitu BSI Sumeneb, dan objek tersebut itu mencakup tentang bagaimana prosedur pelaksanaan akad murabahah dan juga mekanisme pembiayaan kendaraan atau kepatuhan akad terhadap prinsip-prinsip syariah. Dan mengenai subjek dari judul tersebut, sebelum menjelaskan yaitu mengenai subjek, yaitu adalah pihak-pihak yang terlibat dan menjadi sumber informasi dalam penelitian. Jadi dalam subjek dalam judul tersebut yaitu seperti pegawai BSI KJP Sumeneb dan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah. Dan subjek itu juga meliputi manajer pembiayaan, nasabah yang pernah melakukan pembiayaan kendaraan dengan akad murabahah, dan juga unit kepatuhan syariah. Dan pengumpulan data dari penelitian tersebut yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan analisis datanya yaitu mengenai reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang selanjutnya ketika itu sudah diketahui, kita berlanjut kepada latar belakang, di mana dalam latar belakang tersebut pastinya memuat akad murabahah sering digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Namun di BSI Sumeneb ada beberapa nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran sehingga perlu dipelajari implementasi akadnya. Dan mengenai rumusan masalahnya itu bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor di BSI Sumeneb.
Jadi, dalam rumusan masalah di sini, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor di BSI Sumeneb. Dan contoh implementasiannya yaitu untuk mempelajari satu kasus nasabah yang gagal bayar untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh bank untuk menemukan solusi. Dan lanjut kepada jenis penelitian yang kedua, yaitu jenis penelitian fenomenologi, di mana dalam penelitian fenomenologi di sini yaitu bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif seseorang terhadap fenomena tertentu agar peneliti memahami makna yang dirasakan oleh subjek. Saya mengambil atau peneliti mengambil judul yaitu pengalaman nasabah dalam menggunakan produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia BSI Sumeneb. Jadi, dalam objek penelitian tersebut yaitu kantor cabang pembantu KJB Sumeneb. Yang seperti tadi, objek ini mencakup seperti persepsi dan kepuasan nasabah tentang layanan tabungan haji atau proses pembukaan rekening tabungan haji dan manfaat dan kemudahan fitur tabungan haji. Dan subjek dari penelitian tersebut yaitu adalah pihak-pihak yang menjadi sumber data yang diteliti secara langsung seperti nasabah Bank Syariah Indonesia BSI KJP Sumeneb yang telah atau sedang menggunakan produk tabungan haji. Dan pengumpulan datanya itu sama seperti yang tadi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan analis datanya itu sama juga seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan mengenai latar belakang dari judul tersebut, pastinya adanya tabungan haji merupakan salah satu produk unggulan BSI Sumeneb. Namun pengalaman nasabah terkait kemudahan dan transparansi akadnya dan pelayanan perlu dipahami lebih dalam. Dan mengenai rumusan masalah, hal itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pengalaman nasabah dalam menggunakan produk tabungan haji di BSI Sumeneb. Dan contoh implementasinya itu meliputi untuk menggali perasaan nasabah tentang kemudahan setoran, dukungan customer service, dan keamanan data. Mungkin itu mengenai studi fenomenologi. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu studi pustaka, di mana dalam studi pustaka di sini penelitian dengan cara mengumpulkan atau membaca dan menganalisis literatur yang sudah ada untuk menemukan pola atau celah penelitian baru. Contoh judulnya seperti analisis literatur tentang perkembangan akad murabahah di industri perbankan syariah Indonesia. Dan objeknya itu pastinya mencakup konsep dasar dan implementasi akad murabahah dan tantangan dan peluang penerapan murabahah dan analisis terhadap jurnal atau buku artikel ilmiah dan laporan industri perbankan syariah. Dan subjek dari judul tersebut juga bukan individu seperti yang dua tadi, tetapi seperti dokumen, literatur atau sumber-sumber ilmiah yang membahas akad murabahah atau mudharabah di perbankan syariah Indonesia. Seperti ini mungkin meliputi seperti jurnal-jurnal ilmiah terkait ekonomi atau perbankan syariah dan juga buku-buku tentang akad mudharabah dan keuangan syariah atau artikel dari lembaga penelitian atau bank syariah. Dan analisis datanya itu menggunakan analisis data dan analisis konten. Dan mengenai latar belakang dari judul tersebut, mungkin akan dimasukkan akan mudharabah menjadi ciri khas perbankan syariah termasuk BSI Sumeneb, namun memiliki tantangan dan penerapannya. Dan rumusan masalahnya itu untuk peneliti mengetahui bagaimana perkembangan penerapan akad mudharabah di Indonesia menurut penelitian terdahulu. Mungkin itu mengenai studi jenis penelitian studi pustaka. Dan yang selanjutnya yang keempat yaitu mengenai penelitian etnografi, di mana sedikit penjelasan dari etnografi di sini yaitu untuk mempelajari budaya kerja atau interaksi sosial dalam kelompok tertentu melalui observasi langsung dan partisipasi penelitian. Contoh saya atau peneliti membuat judul yaitu budaya kerja karyawan volunteer di Bank Syariah Indonesia BSI Sumeneb dalam memberikan pelayanan sesuai prinsip syariah. Nah, pengumpulan data dari penelitian tersebut ya
seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan analisis datanya yaitu yang 3 tadi, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan mengenai latar belakang, pastinya dijelaskan bahwasanya seperti volunteer adalah ujung tombak pelayanan BSI Sumeneb yang harus menjaga nilai kejujuran, amanah, dan transparansi. Dan mengenai rumusan masalahnya, yaitu mengapa mengambil judul tersebut, pastinya peneliti ingin mengetahui bagaimana budaya kerja volunteer di BSI Sumeneb dalam memberikan pelayanan sesuai prinsip syariah. Dan yang kelima yaitu tentang penelitian historis, di mana dalam penelitian historis di sini yaitu adalah penelitian yang digunakan untuk menelusuri peristiwa masa lalu dan menganalisis pengaruhnya terhadap perkembangan saat ini. Dan contoh judul dari penelitian historis di sini seperti sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia, contohnya seperti itu. Jadi pengumpulan datanya yaitu seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan analisis datanya yaitu seperti yang tadi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan latar belakang dari judul tersebut pastinya memuat tentang bank sebagai pionerik bank di Indonesia yang membuka jalan bagi terbentuknya bank di Indonesia sebagai merger tiga bank syariah nasional, termasuk cabangnya di Indonesia. Contoh rumusan masalahnya yaitu untuk mengetahui peneliti mengetahui bagaimana sejarah perkembangan bank di Indonesia hingga lahirnya Bank BSI di Indonesia. Dan contoh implementasinya yaitu untuk menggali arsip dan wawancara tokoh BSI atau bank di Indonesia mengenai perkembangan dan layanan syariah di daerah tertentu. Dan yang terakhir yaitu mengenai jenis penelitian grounded theory, yaitu sedikit penjelasannya yaitu untuk membangun teori tentang prinsip nasabah. Ini mengenai judul yaitu membangun teori tentang persepsi nasabah terhadap pembiayaan mudharabah di bank syariah dan pendekatan grounded theory. Jadi dalam grand theory di sini yaitu adalah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menghasilkan teori yang benar-benar berakar pada data lapangan, bukan dari teori yang sudah ada, melainkan metode ini sangat cocok untuk meneliti fenomena yang masih sedikit diteliti atau belum ada teori yang menjelaskan secara jelas. Dan seperti tadi contoh judulnya seperti yaitu membangun teori tentang persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah di bank syariah dan pendekatan grounded theory. Dan di dalam latar belakangnya itu memuat tentang Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan salah satu produk unggulannya adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Namun, dalam persepsi masyarakat terhadap akad murabahah seringkali beragam. Ada yang melihatnya sebagai solusi syariah yang praktis, ada pula yang menganggap murabahah mirip dengan kredit konvensional karena adanya margin atau keuntungan. Dan melalui pendekatan teori di sini, penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi nasabah tersebut, sehingga dari hasil pengumpulan data kita dapat menyusun teori baru tentang bagaimana masyarakat memahami akad murabahah. Dan alat pengumpulan datanya yaitu seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan analisis dasarnya ini mungkin istilah lain yaitu sama-sama seperti yang tadi. Namun yang pertama yaitu open coding, yaitu data hasil wawancara dan observasi dipecah menjadi potongan kecil atau menemukan kategori awal, misalnya pemahaman nasabah tentang margin atau proses akad yang dianggap mudah. Yang kedua yaitu axial coding, dan yang ketiga yaitu selective coding. Itu sama seperti yang tadi, seperti reduksi data, penyajian data, atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.